Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Azara. Saya dari kelas 11 IPA 1 dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dalam pelajaran fisika, yakni medan magnet. Saya harap teman-teman dapat memahami materi yang akan saya jelaskan ke depannya. Selamat belajar! Yang pertama-tama ada pengertian dari medan magnet. Medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menimbulkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Sederhananya, medan magnet adalah ruangan atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Ada pula rumus-rumus dari medan magnet sebagai berikut. Soal pertama, sebuah elektron bergerak di dalam medan magnet serba sama secara tegak lurus dengan kecepatan 2 × 10⁸ meter per second. Jika besar induksi magnet 0,8 T, maka jari-jari lintasan elektron adalah, jadi kita pakai rumus untuk mencari R, yaitu mv per qb. Kita substitusikan angka-angkanya, maka akan diperoleh hasil 18,2 × 10⁻³ per 12,8 dikali 10⁻⁻20. Kita operasikan, maka akan didapatkan hasil 14,22 kali 10⁻⁻4 meter. Jadi jawabannya adalah opsi A. Soal kedua, tentukan besarnya induksi magnet di suatu titik yang berjarak 2 cm dari kawat lurus panjang yang berarus listrik 30 A. Jadi caranya pertama-tama kita sudah ada A-nya 2 cm atau 2 kali 10⁻⁻2, I-nya 30 A, dan mu-nya sama dengan 4 kali 10⁻⁷ Wb per AM. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3, suatu solenoida terdiri dari 3 lilitan berarus 2A. Panjang solenoida 3 cm, induksi magnet di tengah-tengah solenoida adalah, jadi pertama-tama itu sudah diketahui N-nya 300 lilitan, I-nya 2 ampere, L-nya 30 cm, kita jadikan meter, jadinya 3 kali 10⁻⁻1, dan ada mu, O-nya atau mu 0 itu 4 kali 10⁻⁷ Wb per AM. Karena dia ada di pusat solenoida, jadi rumus yang kita pakai adalah mu 0 dikali N dikali I per L. Kita substitusikan angkanya dan akhirnya akan didapatkan 8pi dikali 10⁻⁴ Wb per M2. Jadi jawaban yang benar adalah opsi A. Soal nomor 4, sebuah toroida memiliki jari-jari 50 cm dialiri arus sebesar 1A. Jika toroida tersebut memiliki 60 lilitan, hitunglah besar induksi magnetik pada sumbunya. Di slide PowerPoint sudah saya sediakan ilustrasi dari toroidanya. Kita punya I yang sudah diketahui 1 ampere, N-nya 60 lilitan, kita masukkan ke dalam rumus BP, yaitu mu 0 dikali I kali N per 2 pi R. Kita substitusikan saja angkanya, kita operasikan sampai pada akhirnya kita mendapatkan 2,4 kali 10⁻⁵ T. Jadi jawabannya adalah opsi B. Soal nomor 5, sebuah kawat penghantar berarus listrik 5 ampere arahnya keluar bidang gambar, memotong tegak lurus garis-garis gaya magnet dengan besar induksi magnet B sama dengan 2 kali 10⁻⁴T. Bila panjang kawat yang terpengaruh B adalah 4 cm, tentukan besar dan arah gaya magnetik yang timbul pada kawat. Diketahui I sama dengan 5A, B-nya 2 kali 10⁻⁴ Tesla, L-nya 4 cm, kita jadikan meter, jadinya 4 kali 10⁻⁴ meter. Sin-nya sin 90, jadi sama dengan 1. B-nya sama dengan B kali I kali L sin 90. Akan didapatkan hasil 4 kali 10⁻⁵ Newton. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya, sebuah proton bergerak dalam lintasan lingkaran dengan jari-jari 14 cm dalam sebuah medan magnetik 0,35 T yang tegak lurus dengan kecepatan proton. Laju linear proton adalah, jadi itu sudah diketahui ada R-nya 0,14 meter, B-nya 0,35 T, Q-nya 1,6 kali 10⁻⁹ C. Lalu untuk masanya ada 1,67 kali 10⁻27 kg. Yang ditanya adalah V-nya.
kita masukkan ke dalam rumus R, yaitu MV kali sin A per BQ. V sama dengan BQR dikali M sin A. Lingkaran yang ada di atas itu alpanya adalah 90 derajat, V-nya sama dengan 0,35 kali 1,6 kali 10 pangkat min 10 kali 0,14 per 1,67 kali 10 pangkat min 27 sin 90. Kita substitusikan semuanya, lalu kita operasikan dan akan didapat 4,69 kali 10 pangkat min 6 meter per second. Kita bulatkan jadi 4,7 kali 10 pangkat 6 meter per second. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya. Sebuah bidang seluas 100 cm ditembus secara tegak lurus oleh garis-garis gaya magnet yang kecepatannya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 Wb per M2. Besar fluix magnet yang dilingkupi bidang tersebut adalah, jadi itu sudah diketahui A-nya 10 cm kuadrat atau kubik, kita ubah jadi 10 pangkat min 2 meter kubik. Nah, gara-gara gaya magnet, garis-garis dari gaya magnet ini bisa nembus bidang, jadi garis-garis gaya magnet itu sejajar sama garis normal bidang. Jadi Q sama dengan 0 derajat. Kita masukkan ke rumus F, yaitu B A cos Q. Substitusikan angka-angkanya, maka akan diperoleh hasil 5 kali 10 pangkat min 6 WB. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Selanjutnya, suatu kumparan terdiri atas 200 lilitan berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Kumparan tersebut memiliki sumbu putar yang tegak lurus, medan magnet sebesar 0,5 T dan diputar dengan kecepatan sudut 60 rad per S. GGL maksimum yang timbul pada ujung-ujung kumparan adalah, jadi kita cari dulu A-nya, A kan P kali L, maka akan didapatkan 50 cm, konversikan ke satuan meter jadi 0,5, W-nya kan 60 rad per second, B-nya 0,5 Wb per M kuadrat, N-nya 200 lilitan, terus yang ditanyakan E-nya. Jadi tinggal kita jawab aja, GGL maksimum nya itu masukin B kali A kali omega kali N, maka bakal didapatkan 300 volt. Jadi jawaban yang benar adalah B, 30 volt. Soal selanjutnya. Dua buah kawat lurus, panjang, dan sejajar terpisah pada jarak 10 cm, yang masing-masing dialiri arus listrik sebesar 6A dan 8A. Besar induksi magnetik di titik P yang berjarak 4 cm dari kawat pertama dan 6 cm dari kawat kedua adalah, jadi pertama kan itu kan ada induksi magnetik dari kawat 6A. Dia rumusnya 2KI per R. Kita substitusikan angkanya jadi 2 kali 10 pangkat min 7 kali 6 per 4 kali 10 pangkat min 2 akan didapatkan 3 kali 10 pangkat min 5T. Lalu B2-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 kali 8 per 6 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 8 per 3 kali 10 pangkat min 5T. Nah, B1 sama B2 kan arahnya berlawanan, jadi resultannya sama dengan BR sama dengan B1 kurang B2. Jadinya 1/3 kali 10 pangkat min 5T. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya. Dua buah kawat panjang lurus sejajar terpisah pada jarak 12 cm. Kawat pertama dialiri arus 4A. Sedangkan kawat kedua dialiri arus 6 ampere. Tentukan besar induksi magnet pada titik yang berada di antara dua kawat tersebut dan berjarak 4 cm dari kawat pertama. Jadi pertama ada BP, cari BP-nya tinggal B6 kurang B4, jadinya kita dapat 3,4 kali 10 pangkat min 6T. Terus terkait materinya B sama dengan mu 0 kali I7 per 2 pi R1 dikurangin mu 0 kali I2 per 2 pi R2. Substitusikan angkanya, lalu akan didapatkan B sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6T. Itu jawaban di atas kalau misalnya arusnya searah. Sedangkan kalau arusnya berlawanan,
rumusnya yang kita pakai itu B sama dengan mu 0 kali I 1 per 2 pi R1 ditambah dengan mu 0 kali I2 per 2 pi R. Pi R2 maksudnya, maaf. Kita substitusikan, akan diperoleh hasil 3,5 kali 10 pangkat min 5T. Jadi jawaban yang benar adalah B, 3,5 kali 10 pangkat min 6T. Soal selanjutnya, sebuah kawat penghantar berbentuk lingkaran dengan jari-jari 8 cm dan terdiri atas 20 lilitan yang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Besar induksi magnet di titik pusat lingkaran adalah, itu sudah diketahui ada A-nya 8 kali 10 pangkat min 2 meter, sedangkan X-nya 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2 meter. I-nya 10 ampere, N-nya 20 lilitan. BP sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3T. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus 5 mA berada di ruang hampa. Tentukan besar induksi magnetik pada titik yang berada sejauh 10 cm di sebelah kanan kawat bila kawat vertikal. Sudah diketahui itu ada I-nya 5 kali 10 pangkat min 3 ampere, titik A-nya 10 pangkat min 1 meter. Permeabilitas ruang hampa itu 4pi kali 10 pangkat min 7. Cari induksi magnet. B sama dengan permeabilitas dikali I per 2pi kali A. Akan didapatkan hasil 10 pangkat min 9 Tesla. Jadi jawaban yang benar itu adalah B. Soal selanjutnya. Besarnya induksi magnetik di titik yang berjarak 2 cm dari kawat lurus yang panjang dan berarus listrik 30 ampere adalah, itu kita ketahui A-nya sama dengan 2 cm, jadi akan didapatkan 0,02 meter, I-nya 30A, mu 0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7 WB per AM. Yang ditanyakan adalah B. Nah, kita gunakan saja rumusnya. Tentu saja pakai yang kawat lurus rumusnya. Jadi B sama dengan mu 0 kali I per 2pi, kita substitusikan dan akan didapatkan hasil B sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 WB per M2. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Soal selanjutnya, sebuah kawat lurus yang panjang berarus listrik 10 ampere, sebuah titik berada 4 cm dari kawat, kuat medan magnet di titik tersebut adalah, diketahui itu I-nya ada 10A, D-nya 4 cm, akan didapatkan 0,04 meter. Yang ditanyakan adalah B-nya. Penyelesaiannya tinggal B sama dengan mu 0 I per 2pi kali D. Kita substitusikan angka-angkanya, maka akan didapatkan 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi jawaban yang benar adalah yang E, 5,0 kali 10 pangkat min 4 WB per M kuadrat atau M kubik. Soal selanjutnya, sebuah elektron bergerak di dalam medan magnet serba sama secara tegak lurus dengan kecepatan 2 kali 108 meter per second. Jika besar induksi magnet 0,8T, maka jari-jari lintasan elektron adalah, jadi cara cari R-nya itu MW per QB sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali 2 kali 10 pangkat min 8 per 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 8 kali 10 pangkat min 1, maka akan didapatkan hasil 14,22 kali 10 pangkat min 4 M. Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang A. Soal selanjutnya, perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Luas penampang kawat. 2. Permeabilitas. 3. Hambatan dalam kawat. 4. Arus yang mengaliri kawat. Yang memengaruhi besarnya induksi atau medan magnet pada suatu kawat lurus yang dialiri listrik adalah, jawaban yang benar adalah E, yaitu 2 dan 4, karena luas penampang kawat dan juga hambatan dalam kawat ini tidak memengaruhi besarnya induksi atau medan magnet pada suatu kawat yang dialiri oleh listrik. Soal nomor 18. Sebuah penghantar lurus panjang dialiri arus 2A, seperti tampak pada gambar di bawah. Besar dan arah induksi magnet di titik P adalah,
Ini diketahui dari soalnya mu nolnya sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Diketahui I-nya 2 ampere, mu nolnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM, sedangkan A-nya 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 2. Yang ditanyakan adalah B, substitusikan ke dalam rumus mu nol kali I per 2 pi A, kita substitusikan saja angka yang sudah diketahui, maka akan didapatkan hasil 1 kali 10 pangkat min 5T. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Soal selanjutnya, berdasarkan gambar di atas, arah gaya magnetik yang dialami kawat yang berada di antara dua magnet tersebut adalah. Nah, itu arah gaya magnetiknya dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan aturan gaya Lorentz. Jika arah arus dari A ke B dan arah kuat medan magnetik dari utara ke selatan, maka arah gaya magnetik tegak lurus keluar bidang garis kertas. Jadi F-nya sama dengan tapak tangan, B-nya sama dengan 4 jari, I-nya jempol. Jadi jawaban yang benar adalah E, tegak lurus keluar bidang kertas. Nomor selanjutnya, dua buah kawat lurus panjang diletakkan sejajar pada jarak 2 cm. Satu sama lain dialiri arus seperti gambar. Jika arus yang mengalir dari kedua kawat sama besar 2 ampere, maka induksi magnetik pada titik P adalah. Itu kita sudah mengetahui ada mu nolnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM, I1-nya kan sama dengan I2, jadi sama-sama dengan 2 ampere, A-nya 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan B, cara mencari B itu B1 plus B2, jika diuraikan jadinya mu nol kali I1 per 2 pi A1 ditambah mu nol I2 per 2 pi A1. Kita substitusikan saja angka-angkanya, maka akan didapatkan B sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2T. Jadi besar induksi magnetnya adalah 8 kali 10 min 5T. Jadi jawaban yang benar adalah opsi B. Soal selanjutnya, suatu kawat dilengkungkan dengan jari-jari 40 cm dan dialiri arus listrik seperti pada gambar. Besar dan arah induksi magnetik di titik P, mu nol sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM adalah. Jadi diketahui itu ada A-nya 0,4 meter, I-nya 2 ampere, mu nolnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM, sedangkan yang ditanyakan adalah B. Nah, B itu rumusnya 1 per 2 mu nol kali I per 2A. Substitusikan saja angka-angka yang sudah diketahui, maka akan didapatkan hasil pi kali 10 pangkat min 6 Tesla. Jadi jawabannya adalah yang E, pi kali 10 pangkat min 6 Tesla ke dalam bidang. Suatu kawat dilengkungkan dengan jari-jari 40 cm, lalu dialiri arus listrik seperti pada gambar. Besar dan arah induksi magnetik di titik P, mu nol sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM adalah. Jadi diketahui mu nolnya itu 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM, IL-nya 4A, IM-nya 6A, A-nya 10 cm, dijadikan meter jadi 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Yang ditanyakan adalah F-nya atau besar dan arah induksi magnetik yang di titik P. Rumusnya mu nol IL IM per 2 pi A. Substitusikan angkanya jadi 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 4 kali 6 per 2 pi kali 1 kali 10 pangkat min 7 dihasilkan 48 kali 10 pangkat min 6. Jadi jawaban yang benar adalah C, 5pi kali 10 pangkat min 7T ke dalam bidang. Soal nomor 23. Dua kawat sejajar dialiri arus listrik seperti tampak pada gambar. Jika mu nol sama dengan pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM, maka besar dan arah gaya magnetik persatuan panjang yang dialami kedua kawat adalah. Jadi itu diketahui ada mu nolnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM, I1-nya 2A, I2-nya 6A, A-nya 4 kali 10 pangkat min 2M. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya mu nol kali I1 kali I2 per 2 pi A. Kita substitusikan angkanya, akan diperoleh 6 kali 10 pangkat min 5 N per M kuadrat. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E, 6 kali 10 pangkat min 5 N per M, tarik menarik. Soal selanjutnya, kuat medan magnet
solenoida ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini, kecuali yang D, karena garis gaya tidak mempengaruhi apapun dalam kuat medan magnet solenoida, dan ya karena dia bukan merupakan salah satu faktor-faktornya, berarti jawabannya yang D, garis gaya. Nomor terakhir, kuat medan magnet yang terjadi akibat adanya arus listrik yang mengalir pada suatu konduktor disebut juga dengan induksi elektromagnetik. Teman-teman, ternyata fisika tidak sesulit yang kita pikirkan ya. Sekiranya sekian dari saya, maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.